Lutut terasa ngilu saat digerakkan atau punggung sakit setiap bangun tidur dan rasanya tak kunjung hilang. Bisa jadi itu bukan sekedar pegal biasa, melainkan tanda bahwa sendi Anda sedang mengalami peradangan yang tak boleh diabaikan. Banyak orang usia 35 tahun ke atas mulai mengeluhkan hal ini, namun tak semua menyadari penyebabnya. Beberapa di antaranya adalah osteoartritis, rematik, bahkan peningkatan kadar asam urat. Dan meskipun obat pereda nyeri bisa membantu sementara, rasa sakit seringkali kembali muncul saat efek obatnya hilang. Itu karena sumber masalahnya belum ditangani dengan benar. Nah, yang jarang disadari adalah bahwa pola makan harian kita ternyata sangat berperan dalam memperparah atau justru meredakan nyeri tersebut. Kalau Anda selama ini mengira nyeri sendi cuma bisa diatasi dengan obat, maka mari kita bahas apa saja makanan yang perlu dihindari agar sendi Anda tidak semakin meradang. Yang pertama, karbohidrat olahan, seperti tepung, mie, donat, dan kue-kuean. Jenis makanan ini bisa memicu lonjakan gula darah yang kemudian mempercepat proses peradangan dalam tubuh. Belum lagi jika Anda masih sering mengonsumsi gula, baik itu gula putih, gula merah, madu, atau sirup, semuanya dapat memperburuk kondisi sendi Anda. Bahkan minuman manis sekalipun punya dampak serupa. Jangan remehkan juga gorengan, seperti pisang goreng atau kentang goreng. Kandungan kolesterol jahatnya bisa membuat nyeri makin menjadi. Termasuk juga daging olahan, seperti sosis, nugget, dan bakso yang tinggi lemak jenuh dan garam. Kalau Anda punya kebiasaan ngemil makanan asin, seperti keripik, mie instan, atau popcorn dengan taburan garam, sebaiknya mulai dikurangi. Kelebihan garam dapat memperparah rasa sakit pada persendian. Termasuk alkohol, meski hanya sedikit seperti dari tape ketan atau tape singkong, tetap punya potensi meningkatkan peradangan. Dari semua itu, bisa Anda lihat bahwa kunci utama mengurangi nyeri sendi bukan hanya soal menghindari gerakan tertentu, tapi juga sangat bergantung pada apa yang masuk ke dalam tubuh Anda. Kini kita bahas sisi sebaliknya, yaitu makanan dan zat apa saja yang bisa membantu meredakan nyeri sendi. Salah satu yang sangat dianjurkan adalah glukosamin dan kondroitin. Keduanya merupakan komponen alami yang terdapat di tulang rawan dan perannya sangat penting dalam menjaga elastisitas serta kesehatan sendi. Ketika dikonsumsi secara rutin, baik dari sumber alami seperti tulang rawan sapi atau cangkang udang dan kepiting, maupun dari suplemen khusus, glukosamin dan kondroitin yang juga dilengkapi mangan, magnesium, vitamin C dan zinc, dapat membantu mengurangi rasa nyeri dan memperlambat kerusakan sendi. Nutrisi tersebut membantu membentukkan kolagen serta mendukung jaringan sendi agar tetap kuat dan lentur. Namun tentu saja, suplemen bukanlah satu-satunya cara. Sayuran juga punya peran besar dalam meredakan radang sendi. Sayuran jenis allium seperti bawang putih, bawang merah, bombay, dan daun bawang mengandung zat alami yang berfungsi sebagai anti radang. Lalu ada sayuran berwarna oranye dan merah seperti wortel, labu, ubi, hingga tomat yang kaya karotenoid dan antioksidan. Jangan lupakan pula sayuran berdaun hijau. Kandungan klorofil di dalamnya membantu mengurangi peradangan dan menjaga pencernaan tetap lancar, yang juga turut mempengaruhi kesehatan sendi Anda secara keseluruhan. Bahkan lemak yang sering kita takutkan pun sebenarnya ada yang baik, seperti lemak dari ikan laut, minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Lemak sehat ini mengandung zat yang mampu menjaga pelumasan sendi dan mengurangi rasa sakit. Momen seperti ini sering terlewatkan, padahal banyak orang mulai merasa tubuhnya tak seperti dulu dan berharap bisa kembali beraktivitas tanpa dibatasi rasa sakit. Satu hal lagi yang sangat sering terlupakan, vitamin D. Di zaman sekarang, banyak orang justru kekurangan vitamin D karena jarang terkena sinar matahari langsung. Padahal, vitamin D3 dari sinar matahari sangat penting untuk membantu tubuh menyerap kalsium, menjaga tulang kuat, dan mengurangi rasa nyeri di sendi. Anda bisa mendapatkannya dengan cara yang sangat sederhana. Berjemurlah 10 hingga 15 menit antara pukul 8 hingga 10 pagi. Tapi jangan lupa, gunakan pelindung wajah seperti tabir surya agar kulit tetap sehat. Kebiasaan kecil ini jika dilakukan rutin akan memberikan dampak besar bagi kenyamanan tubuh Anda setiap hari. Jadi, Bapak dan Ibu yang saya hormati,
Mari kita mulai dari hal-hal kecil yang bisa dikendalikan. Memilih makanan yang tepat, menghindari yang memperburuk, menambah asupan bergizi, dan menyempatkan diri menikmati sinar matahari pagi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan klik like dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lain seputar kesehatan harian yang bisa langsung Anda praktekkan di rumah. Dan, siapa tahu, justru dari hal sederhana seperti pola makan dan sinar matahari pagi, tubuh Anda mulai terasa lebih ringan dan segar.